Jadi tolong pikiran jangan kemana-mana, kita fokus. Jadi kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita melihat ke atas. Itulah maka dari tadi saya tidak mau melihat ke atas. Di jalan yang berbukit itu biasanya, mohon maaf, banyak monyet-monyet. Jadi orang yang lewat di situ ngelempar kacang, ngelempar macam-macam, pisang. Dan kalau mau dekat Idul Fitri kadang THR. Jadi ada orang yang berbaik hati, dia bawa satu kotak pisang. Monyet-monyet pun berdatangan. Ada yang ngambil satu pisang, ada yang ngambil dua pisang, yang paling banyak ngambil 3 pisang. Satu di mulut, satu di tangan, satu di kiri. Cuman 3 monyet paling banyak. Mobil berlalu, datang mobil berikutnya, turun orangnya, sama-sama kotaknya dia bawa. Ternyata manusia ini kalau dia melihat ke atas dan dia sudah kena penyakit tamak. Tamak itu bahasa Arab, at-tam'u, bahasa kitanya rakus. Dia lebih ganas daripada binatang. Itulah mengapa kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, lebih hina, lebih jahat lagi. Seganas-ganasnya gajah, dia hanya bisa mencabut satu batang pohon pinang. Kelapa udah sulit. Tapi manusia kalau sudah kena tamak, dia bukan satu batang pohon pinang, dengan tanda tangannya 100 hektar hutan habis. Kena penyakit tamak. Apa yang membuat manusia ini kena penyakit tamak ini? Karena melihat ke atas. Sudah mau 1 dapat, mau 2. Yang sudah punya motor mau mobil. Dulu karena guru dianggap gajinya paling murah, hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Ada lagunya itu kan? Karena kita di masjid tak saya nyanyikan, kalau di lapangan 3 album kita mainkan. Gaji guru. Maka pemerintah Republik Indonesia dengan Dinas Pendidikan Nasional Diknas menaikkan gaji guru. Ada namanya tunjangan, ada namanya sertifikasi. Tapi guru tetap tidak fokus ngajar. Kenapa? Karena waktu dulu gajinya 1,5 juta, dia naik motor. Sekarang setelah naik 2 kali lipat jadi 3 juta, tambah sertifikasi jadi 6, ternyata kebutuhannya bertambah, dia kredit mobil. Dulu 1 kali isi minyak 20.000 bisa seminggu. Sekarang dia mikirkan ansuran, dia mikirkan mahal, naik harga, nonton TV naik harga minyak, jantungnya kumat. Dari klaksonnya udah kedengaran, kredit, kredit, kredit. Jadi puncaknya bukan pada gaji pendapatan, buktinya ditingkatkan pun pemasukan tetap kekurangan karena kebutuhan makin banyak. Sumber penderitaan adalah keinginan. Sebagai besar keinginan, suami ingin istrinya putih, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat istri, jangan bilang, jaga juga perasaan mereka. Dapat hitam manis, tapi setiap hari tetap juga dia ngomong, andailah dapatku yang putih. Akhirnya karena dia tidak bersyukur, istri merasa diteror, merasa tertuntut tiap hari, akhirnya terpaksa minum jus bengkoang. Tidak juga putih, pakai skincare. Alhamdulillah, kulit putih, mata hitam, melihat rekening berkurang. Memang yang paling hebat adalah judul tausiah petang ini. Kalau mau jadi raja, maka obatnya hanyalah satu, qanaah, merasa cukup. Kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, apa kata Nabi? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pembagian Allah kepadamu, maka engkaulah orang yang paling kaya. Apa makna raja? Raja artinya dia tidak bisa didikte orang, dia tidak bisa ditekan orang, dia tidak bisa dijengkali, diukur orang, dia tidak bisa dikecilkan orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hutang, dia tidak pernah ada sangkutan, dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang.
rumah besar, mobil mahal, duit banyak, tapi kalau kita diukur orang, begitu ketemu, si anu rumahnya besar, yang mobilnya besar, iya tapi utangnya besar juga. Oh bapak itu kaya ya, mobilnya mahal, iya tapi cobalah kau datang ke rumahnya, air putih pun nggak keluar. Orang mengukur kita bukan raja. Di antara semua binatang yang ada di hutan, kalaulah standar raja itu karena besar, berarti yang layak jadi raja itu adalah gajah. Tapi gajah tidak pernah menjadi raja hutan. Kalaulah yang menjadi raja itu karena banyak bulunya, maka monyetlah yang paling layak. Tapi monyet tidak pernah jadi raja hutan. Kenapa yang menjadi raja itu adalah singa? Singa selalu dipakai sebagai simbol raja. Bagi kami di Sumatera, maka singa itu dipakai sebagai nama raja, si Singa Mangaraja. Itu di Sumatera Utara. Kalau di Riau, itu nama singa memang dipakai untuk nama raja kami sebelum Islam datang. Nama kerajaannya Indragiri, nama rajanya Narasinga. Dan di Inggris itu dipakai oleh seorang raja, namanya Richard, dan dia bergelar dengan Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Jadi selalu diganti raja itu adalah singa, asal jangan raja singa, itu penyakit kelamin. Kenapa singa yang menjadi raja? Karena singa tidak mau memakan sisa. Singa hanya mau menerkam buruannya. Singa hanya mau memakan rusa hasil buruannya. Singa yang memakan sisa itu hiena. Itu adalah serigala hutan, anjing. Sedangkan singa hanya mau makan hasil buruannya. Dan singa kalau setelah dia berburu, dia makan perutnya, dia makan lehernya, dia makan daging, setelah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini ada jatah orang lain. Makanya di hutan itu mereka berbagi rezeki. Kalau singa raja sudah menerkam, dia tinggalkan untuk hiena, dia tinggalkan untuk serigala, dia tinggalkan untuk anjing, dan anjing pun meninggalkan lagi karena ada untuk serangga-serangga. Tapi kita apa yang terjadi? Ikan bakar tulang lunak, menetes air mata kucing. Lihat. Ini kata kucing. Nabi melarang istinja pakai tulang onta, tulang kambing. Pergi ke gurun pasir, habis BAB mau istinja pakai batu. Kalau ada nampak tulang onta, tulang kambing tidak boleh. Kenapa? Karena itu ta'amu ikhwanikum, makanan jin. Makanya kalau habis makan daging kambing, daging sapi, daging kerbau malam, maka tulang-tulangnya jangan biarkan dapur di luar, karena khawatir mereka masuk ke dalam. Mereka juga mau makan tulang-tulang itu. Sekarang tulang pun tak bersisa. Presto. Itulah kenapa jangan heran di SMP banyak anak kerasukan. Kenapa? Karena tulang mereka sudah kena makan semua. Jadi kalau mau menjadi raja, jangan rakus, jangan tamak, berilah jatah orang, bagilah dia. Kaya raya, rumah besar, mobil mewah, jendela kaca, dinding batu, tapi gaji security 6 bulan sekali baru digaji, kurus kering. Driver, supir ditahan rezekinya. Tukang yang pernah kerja di rumah dia saling berbisik, Persatuan Tukang-Tukang Internasional. Alhamdulillah aku dapat jatah kerja ini bulan ini di rumah. Di rumah siapa? Di rumah saya. Gak usah, aku pernah dulu di situ. Wal awwalu wal akhir, yang pertama dan terakhir. Nikah anaknya, semua orang catering ditelepon. Bro, kita dapat proyek ini catering. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Gak usah, saya lebih banyak bensin untuk nagih daripada dapat duitnya. Kita kalau mau menjadi raja, diraja, dihormati, dimuliakan, maka kuncinya adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mau membahas qanaah ini. Lalu kenapa Ustadz mau petang ini membahas qanaah? Ya memang udah judulnya dikasih begitu. Saya kan bukan Ustadz yang lari dari kenyataan. Qanaah inilah kuncinya. Tapi saya tidak mau qanaah ini dijadikan tameng bagi orang yang malas. Nanti kamu setelah S1 ini ada lanjut S2, S3, merasa cukup dengan pemberian Allah.
keluar transkrip nilai, ini yang baru daftar kemarin, baru semester 1 naik semester 2, pulang kampung datang orang tuanya, kenapa nilaimu cuma 2,5? Kita harus puas dengan pemberian Allah. Itu bukan qanaah, itu terpaksa disensor, kasar, nggak layak ngomongnya. Jangan berlindung di balik qanaah, karena yang paling qanaah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.